Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Seperti yang telah saya sampaikan pada konferensi pers sebelumnya, bahwa kita perlu memantau secara rutin perkembangan COVID-19 di Indonesia dan mengidentifikasi jika mulai muncul tren kenaikan kasus. Di tengah kondisi COVID-19 di Indonesia yang terkendali, meskipun aktivitas sosial ekonomi sudah berjalan seperti sebelum lonjakan kedua, penting untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan kasus. Berdasarkan pemantauan pertanggal 31 Oktober 2021, terdapat 9 provinsi yang mengalami kecenderungan peningkatan rata-rata jumlah kasus positif COVID-19 pada 7 hari terakhir dibandingkan dengan 7 hari sebelumnya, atau sering disebut sebagai 7-day moving average. 9 provinsi tersebut antara lain Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Kesembilan provinsi ini masih dapat dikatakan terkendali karena kecenderungan peningkatan rata-rata jumlah kasus positif yang terlihat masih rendah. Namun, pergerakan ini harus terus dipantau untuk dilakukan mitigasi terhadap potensi kenaikan kasus di masa libur panjang. Dari 9 provinsi ini, penambahan kasus positif mingguan terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan 741 kasus baru. Jumlah kasus aktif terbanyak adalah di Provinsi Jawa Barat, yaitu 1.424. Sedangkan persentase kesembuhan paling rendah dibandingkan yang lainnya adalah di Provinsi Lampung, yaitu 90,63%. Penambahan kematian tertinggi adalah di Provinsi Jawa Timur dengan 39 orang. BOR yang paling tinggi dibandingkan lainnya adalah di Provinsi Papua, yaitu 11,41%. Cakupan vaksinasi dosis lengkap yang paling rendah adalah di Provinsi Maluku Utara, yaitu 17,5%. Jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan paling banyak dari Provinsi Jawa Barat, yaitu 8 kabupaten kota naik dari total 38 kabupaten kota. Selain itu, penting untuk mengacu pada angka nasional sebagai target penanganan COVID-19 di daerah. Jika dibandingkan dengan angka nasional, maka dari 9 provinsi ini, saat ini kasus aktif nasional adalah sebesar 0,29%. Provinsi dengan kasus aktif yang lebih tinggi dari angka tersebut adalah Lampung, yaitu 1,68%, Sulawesi Utara 1,27%, Sulawesi Tenggara 0,35%, Maluku Utara 0,47%, dan Papua 5,03%. Kesembuhan nasional saat ini berada pada angka 96,33%. Provinsi dengan persentase kesembuhan yang masih di bawah angka nasional adalah Lampung, yaitu 90,63%, Jawa Timur 92,44%, Sulawesi Utara 95,73%, dan Papua 93,35%. Persentase kematian nasional saat ini yaitu sebesar 3,38%. Provinsi dengan persen kematian yang lebih tinggi dari angka nasional adalah Lampung, yaitu 7,69%, Jawa Timur 7,44%, dan Bali 3,54%. Sedangkan BOR atau angka keterisian tempat tidur nasional adalah sebesar 3,62%. Provinsi dengan BOR yang lebih tinggi dari angka nasional adalah Bali, yaitu 5,41%, Sulawesi Utara 5,9%, Maluku Utara sebesar 6,77%, dan Papua 11,41%. Terakhir, capaian vaksinasi dosis lengkap nasional adalah 35,51%.
provinsi dengan cakupan vaksinasi dosis lengkap yang masih di bawah angka nasional ini adalah Lampung 20,76%, Sulawesi Utara 28,81%, Sulawesi Tenggara 20,31%, Maluku Utara 17,5%, dan Papua 17,56%. Untuk itu, saya mohon kepada seluruh gubernur serta wali kota dan bupati, terutama dari provinsi yang saya sebutkan, untuk tidak lengah di tengah kondisi yang terkendali ini. Membaca data dan memahami situasi wilayahnya masing-masing penting untuk terus dilakukan secara konsisten, tidak hanya pada saat kasus mengalami lonjakan, namun juga saat kasus melandai. Terlebih pula, sebentar lagi Indonesia akan memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, kondisi kasus harus terus dipertahankan tetap rendah dan terkendali, baik dengan memperbaiki kondisi pada provinsi-provinsi yang sudah mulai mengalami peningkatan, maupun dengan tetap mempertahankan situasi yang sudah baik ini di daerah lainnya. Dengan membaca data, maka perubahan sekecil apapun dapat terdeteksi dan persiapannya dapat dilakukan dengan baik sebelum kasus kembali meningkat. Tetap upayakan untuk menekan penularan hingga tidak ada sama sekali. Dan juga perlu fokus pada kasus aktif, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri, agar seluruhnya dapat sembuh dan tidak ada yang meninggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan dan mekanisme screening pelaku perjalanan internasional ke Indonesia.